Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan salah satu konsep dasar IPA di sekolah dasar atau di SD, yaitu konsep materi dan perubahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian kita juga akan fokus pada bagaimana cara membelajarkan atau mengajarkannya konsep-konsep tersebut pada sekolah tingkat dasar. Oke, pada penjelasannya kita akan melihat sifat benda ini dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang sesuatu yang bisa kita amati, bisa kita lihat dengan panca indera kita, dan satu lagi dari sudut pandang dunia partikel atau sifat abstrak. Oke, kita lihat dulu untuk sifat benda padat. Nah, ini adalah contoh benda padat yang tentu saja sudah kalian kenal ya. Ini adalah balok atau kayu berbentuk balok. Kemudian ini adalah batu. Nah, kemudian ini adalah sifat benda padat yang dapat kita amati, dapat kita lihat. Jadi bentuk dan volumenya tetap, kemudian rigid atau tidak bisa dialirkan atau kaku. Nah, ketika kita membelajarkan sifat benda padat ini kepada peserta didik kita dengan cara langsung, misalnya kita menyebutkan poin-poin ini, maka mungkin kurang dari 1 menit pun sudah selesai penyampaiannya. Namun ketika kita melakukan hal tersebut, ada hal yang hilang. Ada hal yang tidak kita berikan berupa pengalaman belajar secara langsung. Jadi di sini, kalau kita hanya membelajarkan atau menyampaikan poin-poin ini saja, maka siswa hanya akan mendapatkan informasi, tapi tidak mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi kita ketika membelajarkan sifat benda padat ini, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik kita. Kita berikan mereka pengalaman belajar secara langsung untuk membuktikan sifat-sifat ini. Misalnya kita bawa kayu balok ini ke kelas, bawa batu ini ke kelas. Kemudian kita minta siswa mengamati. Kita panggil satu persatu boleh, ataupun beberapa perwakilan untuk mengamati secara langsung dari misalnya bentuk dari benda-benda ini. Ketika misalnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, apakah betul bentuknya tidak berubah? Kalau ternyata setelah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, bentuknya tidak berubah, maka sifat benda bentuk tetap ini terbukti. Oke, jadi dari sana siswa mendapatkan pengalaman langsung, mereka memindahkan, mengamati, berbeda dengan hanya sekedar mendapatkan informasi. Kemudian selanjutnya bagaimana kita membuktikan volume benda tersebut tetap. Untuk volume balok atau kayu berbentuk balok ini mungkin kita bisa dengan mudah melihat volumenya atau menentukan volumenya. Dia punya panjang, dia punya tinggi, dia punya lebar. Sehingga untuk menentukan volumenya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ketika kita sudah menentukan misalnya panjangnya berapa, kemudian tingginya berapa, lebarnya berapa, maka volumenya bisa kita tentukan. Ketika dipindahkan ke satu tempat lain, apakah volumenya berubah atau tidak? Nah, dengan cara demikian, siswa akan mengamati secara langsung. Jadi, bisa membuktikan langsung, oh benar, volumenya tetap. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau kita ingin membuktikan volume dari batu ini? Benar tidak volume batu ini tetap? Kalau tadi sudah jelas, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk benda-benda yang tidak beraturan seperti ini bentuknya, maka untuk menentukan atau membuktikan volumenya tetap atau tidak, kita bisa menggunakan hukum Archimedes. Jadi kita misalnya tentukan volume air awal berapa, kemudian kita masukkan batunya, kemudian kita ukur volume akhir air berapa. Nah, selisihnya itu atau kenaikannya itu adalah menunjukkan volume dari batu tersebut. Nah, ini misalnya kita bisa buktikan dalam beberapa kali dengan setting yang sama. Kita masukkan
masukkan lagi batunya, kira-kira penambahannya sama atau tidak. Nah, dari sana nanti siswa bisa membuktikan, oh ternyata batu ini volumenya tetap. Oke, jadi dengan demikian, ketika kita membelajarkan sifat benda padat dengan cara seperti itu, maka kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengamati, kemudian bertindak secara langsung atau ikut serta langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut sampai pada akhirnya dia bisa menyimpulkan. Dengan demikian, pemahaman yang dia peroleh akan lebih bermakna ketimbang hanya mendapatkan informasi berupa sifat benda padat, bentuk dan volume tetap, rigid, secara langsung. Nah, mungkin kalau misalnya secara langsung, secara pemahaman itu akan singkat. Tapi kalau dengan melakukan secara langsung, terlibat secara langsung, itu pemahaman yang diperoleh siswa akan jauh lebih lama. Oke, itu adalah sifat benda padat dilihat dari sudut pandang sesuatu yang bisa kita amati. Nah, selanjutnya untuk sifat benda padat dari hal yang tidak teramati oleh mata, yaitu pada dunia partikel. Ini adalah susunan partikel atau representasi partikel untuk benda padat. Oke, dari segi susunan partikel ini sudah terlihat jelas bahwa partikel padat ini tersusun rapat dan teratur. Jarak antar satu partikelnya sangat dekat, kemudian teratur, sehingga dalam hal pergerakan itu menjadi terbatas. Jadi, partikel padat ini memiliki pergerakan yang terbatas. Jadi dia hanya bisa bergerak di tempat atau yang dinamakan vibrasi. Nah, kemudian dari gaya antar partikelnya itu sangat kuat karena tersusun rapat, teratur, kemudian pergerakannya juga terbatas, dan gaya antar partikelnya, antar satu partikel dengan partikel lain itu sangat kuat. Sehingga di sini menyebabkan tadi volumenya ketika dipindahkan tetap, bentuknya ketika dipindahkan tetap. Nah, kemudian tantangannya adalah bagi guru SD, konsep ini termasuk pada konsep yang bersifat abstrak. Oke, jadi ini bentuk representasi abstrak, tidak nyata. Nah, tantangannya adalah kita tahu sendiri bahwa siswa SMP atau siswa SD itu berada pada tingkat berpikir konkret. Jadi mereka belum bisa berpikir abstrak. Nah, oleh karena itu, sebagai calon guru SD nanti harus bisa mampu menjelaskan sesuatu yang abstrak ini menjadi sesuatu yang konkret, bisa dipahami secara langsung oleh siswa. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya coba sharing sedikit terkait bagaimana kita istilahnya mengkonkretkan apa yang abstrak dalam dunia partikel khusus untuk guru SD. Jadi kita misalnya bisa dengan cara memanggil anak-anak misalnya 12 orang untuk ke depan berbaris secara rapat, secara teratur, kemudian antar mereka pun sangat dekat, mereka berpegangan tangan satu sama lain. Nah, kita jelaskan kepada peserta didik kita bahwa inilah bentuk simulasi atau representasi dari partikel-partikel padat. Barisan mereka rapat, susunannya rapat, kemudian teratur, jarak antar mereka dekat, kemudian gaya antar mereka atau pegangan tangan mereka juga kuat. Nah, itu kita bisa jelaskan kepada siswa SD bahwa inilah bentuk simulasi dari susunan partikel benda padat. Nah, dengan demikian, sesuatu yang abstrak ini bisa kita hadirkan di kelas. Jadi anak-anak pun istilahnya terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Ketimbang misalnya kita menjelaskan secara langsung dunia partikel ini. Belum sampai kalau kita misalnya menjelaskan partikel-partikel ini kepada siswa SD melalui visualisasi seperti ini. Jadi harus dikonkretkan melalui simulasi dan pelaksanaan pembelajaran secara langsung yang melibatkan mereka.
Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan sifat benda padat dari dua sudut pandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.